Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan pembelajaran kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak M. Miftah Fahri selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi kelas PTIKA tahun 2021, dan yang terhormat Bapak Ibu tim dosen jurusan Teknik Informatika dan Komputer tahun ajaran 2021-2022, serta teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Baik, kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan materi manajemen memori. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama ada Aprianti dengan NIM 210209500025. Selanjutnya ada Ayu Amalia dengan NIM 2102095001. Kemudian ada Muhammad Samir Syafar dengan NIM 210209500023. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rifda Dalila, selaku moderator sekaligus pemateri pertama dengan NIM 210209500024. Baik, langsung saja kita beralih ke materi. Yang pertama ada definisi manajemen memori. Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Sistem operasi berjalan dalam modus real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel X86. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori. Nah, sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai 2/20 atau 1.048.567 bytes atau setara dengan 1 MB. Nah, dari yang seharusnya itu 32 bit sampai atau 40 bit pada prosesor modern. Kemudian ada jenis-jenis memori. Ada beberapa macam jenis memori, diantaranya yang pertama ada memori kerja dan memori dukung. Nah, memori kerja terbagi atas ROM, PROM, EPROM atau EEPROM, dan yang kedua ada RAM, dan yang ketiga ada cache memory. Kemudian pada memori dukung itu seperti ada floppy disk, hard disk, CD, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya ada manajemen memori. Nah, terdapat dua manajemen memori, yaitu yang pertama manajemen memori statis dan yang kedua ada manajemen memori dinamis. Manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua ada manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Amalia. Kepada Ayu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara untuk menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu yang pertama ada alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempatkan satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya yaitu sederhana, tidak ada rongga yang berserakan, proses berurutan dan dieksekusi secara cepat. Kekurangannya yaitu memori boros, tidak dapat disisip apabila ada satu blok memori yang mencakupi. Yang kedua yaitu alokasi memori tak berurutan atau non-contiguous allocation. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan
tidak perlu saling berdekatan atau berurutan, biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page. Kelebihannya yaitu sistem dapat dimanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi dapat menyisipkan proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup memuat proses dan akan dieksekusi. Kekurangannya itu memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Selanjutnya, penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai fit. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadi fragmen disebut fragmentasi. Selanjutnya, pencocokan fit dan fragmentasi. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain yang pertama yaitu cocok pertama atau first fit. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. Kedua, cocok pertama berdaur atau cyclical first fit. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Ketiga, cocok terbaik atau best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. Keempat, atau yang terakhir itu pencocokan yang buruk atau worst fit. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya tersebar. Itulah penjelasan dari saya. Fragmentasi menurut prosesnya terdapat dua macam. Yang pertama, fragmentasi internal. Kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. Yang kedua, fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Contohnya yaitu proses. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas secara fisik di sistem komputer. Berikut ini saya sebutkan fungsi manajemen memori. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging. Terdapat dua yaitu manajemen tanpa swapping atau pegging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming. Ciri-cirinya hanya satu proses pada satu saat. Semua memori pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tab program mengambil kendali seluruh mesin. Multiprogramming dengan pemartisian statis terbagi dua. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungan, lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahan, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan pada partisi sangat besar. Satu antrian untuk tiap partisi, banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungan, meminimalkan pemborosan memori. Kelemahan, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi, sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan tentang manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau paging. Yang terbagi dua, yaitu yang pertama, manajemen tanpa swapping atau paging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming. Ciri-cirinya ada 4, yaitu hanya satu proses pada satu saat,
hanya satu proses menggunakan semua memori, memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape, dan yang terakhir yaitu program mengambil kendali seluruh mesin. Dan yang B, multiprogramming dengan pemartisian statis yang juga terbagi dua, yaitu pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama dan pemartisian menjadi partisi-partisi yang berukuran berbeda. Nah, satu antrian tunggal untuk semua partisi itu memiliki keuntungan lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Ini juga memiliki kelemahan, yaitu proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi yang sangat besar, yang tentunya akan sangat boros. Lalu satu antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungannya yaitu meminimalkan pemborosan memori. Ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi, sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Nah, yang kedua yaitu manajemen dengan swapping atau paging. Pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Nah, jumlah, lokasi, dan ukuran diproses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya yaitu dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai dan merumitkan alokasi dan dialokasi memori. Lalu pencatatan pemakaian memori. Pencatatan pemakai peta bit atau bitmap, dan pencatatan memakai linked list. Lalu saya juga akan sedikit memaparkan tentang sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengelolaan sistem body tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu sistem body mempunyai keunggulan dibanding algoritma-algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Ketika blok berukuran 2K dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari pada senarai lubang 2K untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan atau tidak. Pada algoritma lain yang memungkinkan blok-blok memori dipecah dalam sembarang ukuran, seluruh senarai harus dicari. Keunggulan selanjutnya itu dialokasi pada sistem body yang dapat dilakukan dengan cepat. Lalu kelemahan sistem body. Yang pertama yaitu utilitas memori pada sistem body sangat tidak efisien, dan masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat. Jadi proses berukuran 35 KB harus dialokasikan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disia-siakan. Overhead ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disiakan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2 dengan materi manajemen memori. Terima kasih untuk para pembawa materi. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern.
berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang sangat mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Bahasa yang terkait dengan manajemen memori, yang pertama ada definisi memori, yang kedua ada manajemen memori, kemudian ada fungsi memori. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping dan paging, dan yang terakhir ada sistem body. Itulah tadi materi yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Cukup sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.